Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Rama Channel dan kembali kita melanjutkan tentang Kerajaan Medang. Setelah raja ketiga yaitu Rakai Panunggalan atau dikenal juga dengan sebutan Rakai Panaraban yang diidentikan sama dengan Dharanindra. Beliau kemudian digantikan oleh raja yang keempat yaitu Rakai Warak. Beliau bergelar Sri Maharaja Rakai Warak Dyah Manara. Beliau secara konsisten tercatat di dalam Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah Tiga sebagai pengganti dari Rakai Panunggalan dan sebelum pemerintahan dari Rakai Garung. Inilah raja keempat Kerajaan Medang, Rakai Warak atau Sri Maharaja Rakai Warak. Seperti yang telah kita ketahui, sebutan Rakai Warak sebenarnya identik dengan jabatan beliau sebelumnya, yaitu menjadi penguasa di daerah Warak. Prasasti Wanua Tengah Tiga mencatat bahwa raja setelah Panunggalan adalah Sri Maharaja Rakai Warak Dyah Manara. Ada dua asumsi siapa sebenarnya Rakai Warak. Ada yang mengatakan beliau adalah identik dengan Semaragrawira. Ada juga yang menganggap beliau adalah Semaratungga. Akibatnya adalah jika beliau adalah Semaragrawira, beliau adalah ayahnya Balaputradewa, raja dari kerajaan Sriwijaya. Namun kalau beliau adalah Semaratungga, maka Balaputradewa adalah saudara dari Pramudawardhani, istri Rakai Pikatan. Munculnya asumsi bahwa Rakai Warak adalah Semaragrawira berdasarkan Prasasti Nalanda yang mencatat ayah Balaputra adalah anak dari Wirawarimatana atau Dharanindra. Wirawarimatana mempunyai seorang anak yang bernama Semaragrawira yang merupakan ayah dari Balaputradewa, raja kerajaan Sriwijaya. Dengan adanya kesamaan antara prasasti Kelurak keluaran tahun 782 yang menyebutkan Wairiwarawiramatana dengan prasasti Nalanda yang berisikan Wirawarimatana yang diidentikan dengan Dharanindra. Dharanindra mempunyai seorang anak yang bernama Semaragrawira yang merupakan ayah dari Balaputradewa. Sehingga inilah kaitan kenapa Rakai Warak disebut sebagai Semaragrawira. Dengan adanya asumsi bahwa Semaragrawira adalah ayah dari Balaputradewa, maka sebenarnya Semaragrawira mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Semaratungga dan Balaputradewa. Jadi Balaputradewa adalah paman dari Pramudawardhani, istri Rakai Pikatan, bukan saudara kandung dari Pramudawardhani. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya prasasti Kayum Wungan yang berangka tahun 824 yang menyatakan bahwa Semaratungga, raja kerajaan Medang, hanya mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Pramudawardhani. Jadi
dengan jelas dinyatakan bahwa Semaratungga hanya mempunyai satu anak dan bukan dua anak, sehingga kesesuaian antara prasasti Nalanda dengan prasasti Kayu Manis menempatkan Semaragrawira adalah ayah dari Semaratungga dan Balaputradewa. Dengan melihat prasasti Mantiasih dan prasasti Wanua Tengah Tiga, pengganti Rakai Panunggalan adalah Sri Maharaja Rakai Warak, maka sangat tepat dinyatakan bahwa Rakai Warak adalah Semaragrawira. Beliau menggantikan ayahandanya, yaitu Rakai Panunggalan atau Daranindra, sebagai Raja Kerajaan Medang selanjutnya. Sri Maharaja Rakai Warak atau Semaragrawira menikah dengan Dewi Tara, anak dari Sri Darmasetu. Sri Darmasetu juga menjadi polemik. Ada yang mengatakan Sri Darmasetu adalah Raja Kerajaan Sriwijaya. Namun di prasasti Klurak dinyatakan Darmasetu adalah raja bawahan Daranindra yang bertugas merawat bangunan suci di Sumatera. Sehingga Darmasetu adalah raja yang ditunjuk oleh Daranindra untuk menjaga dan merawat bangunan suci yang ada di Pulau Sumatera. Sri Maharaja Rakai Warak atau Semaragrawira mewarisi wilayah kerajaan yang sangat luas. Beliau mewarisi Kerajaan Medang sekaligus juga Kerajaan Sriwijaya dengan wilayah kekuasaan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Malaya sampai ke Indochina, yaitu sampai di Kamboja. Pada tahun 802 Masehi, di Indochina, di Kamboja khususnya, seorang pangeran yang bernama Jayawarman menyatakan diri merdeka dan bebas dari pendudukan Kerajaan Jawa. Jayawarman memerdekakan Kamboja dari pendudukan Kerajaan Jawa pada tahun 802 sesuai yang Raja Semaragrawira atau Sri Maharaja Rakai Warak lebih mengutamakan konsolidasi wilayah di dalam. Beliau menempatkan pemerintahan pimpin dari tanah Jawa, sementara untuk ekonomi dipusatkan di Sumatera. Sehingga secara tidak langsung Medang memimpin pemerintahan, Sriwijaya memimpin ekonominya. Berdasarkan prasasti Wanua Tengah Tiga, tercatat bahwa Sri Maharaja Rakai Warak Diah Manara mulai memerintah pada tanggal 28 Maret tahun 803 Masehi, dan kemudian beliau digantikan oleh Rakai Garung yang mulai memerintah pada tanggal 24 Januari pada tahun 828 Masehi. Jadi Rakai Warak Diah Manara atau Semaragrawira memerintah kurang lebih selama 25 tahun. Memang di zaman beliau, wilayah kekuasaan yang di Indochina, yaitu di Kamboja, lepas dari kemaharajaan yang dimiliki oleh Kerajaan Medang. Indochina menyatakan merdeka dan lepas dari Kerajaan Jawa. Sehingga Kerajaan Medang hanya menguasai Jawa
Sumatera sampai Selat Malaya. Di akhir masa pemerintahan Rakai Warak atau Semaragrawira, diasumsikan bahwa beliau kemudian membagikan kedua kerajaan, termasuk wilayahnya, kepada kedua anaknya, di mana Semaratungga memimpin kerajaan Medang yang berpusat di Jawa, sementara adiknya yaitu Balaputradewa menjadi pemimpin di kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa memang telah merasa tidak mempunyai hak untuk memimpin di kerajaan Medang di Jawa, sehingga dia kemudian memimpin kerajaan yang ada di Sumatera, yaitu kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya semakin besar di bawah kepemimpinan Balaputradewa karena memang merupakan pusat ekonomi dari kerajaan Medang sebelumnya. Dengan terpisahnya kepemimpinan kerajaan oleh kedua anaknya, maka wilayah yang dikuasai oleh masing-masing kerajaan juga semakin jelas. Balaputradewa memimpin kerajaan Sriwijaya, sementara Semaratungga memimpin di kerajaan Medang di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah raja kelima kerajaan Medang, yaitu Sri Maharaja Rakai Garung. Wassalam.